Selamat pagi, siang, malam, dan salam olahraga bagi para pemirsa pencinta sepak bola setia di seluruh penjuru tanah air. Kita berjumpa kembali dalam sebuah edisi khusus yang akan mengupas tuntas dinamika sepak bola nasional yang tengah bergejolak dengan semangat pembaruan. Saat ini, kita berdiri di ambang pintu sejarah baru. Sepak bola Indonesia tidak pernah tidur. Ia terus bergerak, berevolusi, dan menyajikan drama yang tak berkesudahan, baik di dalam maupun di luar lapangan hijau. Pada edisi kali ini, kita akan membawa Anda menelusuri serangkaian peristiwa penting yang menjadi sorotan utama publik. Mulai dari kabar yang melintasi benua, datang dari kompetisi elit Eropa, di mana salah satu putra terbaik bangsa memberikan sinyal kuat akan kualitasnya. Kemudian kita akan menyoroti transisi kepemimpinan di kursi pelatih kepala tim nasional. Sebuah era baru di bawah komando John Herdman yang memikul beban ekspektasi jutaan rakyat Indonesia. Tak lupa, teka-teki mengenai baju zirah baru yang akan dikenakan para punggawa Garuda juga akan segera terjawab. Namun, di tengah optimisme tersebut, suara-suara kritis tetap terdengar nyaring, mengingatkan kita akan tantangan berat di kompetisi regional Asia Tenggara yang semakin kompetitif. Inilah laporan selengkapnya, kami sajikan secara mendalam khusus untuk Anda. Kita awali perjalanan berita ini dari negeri kincir angin, Belanda. Di tengah dinginnya malam di Alkmaar, sebuah pesan hangat dikirimkan langsung ke Jakarta, tertuju khusus bagi pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Pesan itu bukan berupa surat, melainkan sebuah aksi brilian di atas lapangan hijau. Adalah Emiliano Jonathans, talenta muda yang namanya kian santer diperbincangkan. Pada laga lanjutan Eredivisie yang digelar Kamis dini hari, klub yang dibelanya, Excelsior Rotterdam, harus melawat ke kandang salah satu raksasa liga, AZ Alkmaar, di Stadion AFAS. Di atas kertas, ini adalah laga David melawan Goliat. AZ Alkmaar yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tampil begitu dominan, menggempur pertahanan Excelsior tanpa ampun. Kekhawatiran akan kekalahan mulai membayangi kubu tamu, ketika pada menit ke-65, Troy Parrott berhasil meruntuhkan tembok pertahanan Excelsior. Gol tersebut membawa tuan rumah unggul 1-0 dan seolah-olah akan mengunci kemenangan. Namun, sepak bola adalah tentang momentum dan kejelian strategi. Di tepi lapangan, pelatih Excelsior, Robben den Uyl, melihat celah yang bisa dimanfaatkan. Pada menit ke-79, ia mengambil keputusan krusial dengan memasukkan Emiliano Jonathans. Harapan diletakkan di pundak pemain muda ini untuk mengubah nasib tim. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bukti nyata dari kualitas seorang game changer. Hanya berselang kurang dari 5 menit, tepatnya 3 menit setelah kakinya menyentuh rumput stadion, Emiliano menjawab kepercayaan sang pelatih dengan cara yang paling elegan. Berawal dari sebuah kemelut di lini pertahanan lawan, hasil dari umpan tarik rekan setimnya, Emiliano muncul dari lini kedua dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Ia menemukan ruang kosong yang luput dari pengawalan bek lawan. Dengan ketenangan layaknya seorang veteran, pemain yang memiliki darah keturunan Depok ini melepaskan sontekan akurat. Bola meluncur deras, merobek jala gawang yang dikawal Jeroen Zoet. Skor berubah menjadi 1-1. Gol debut ini bukan sekedar angka di papan skor. Bagi Excelsior, ini adalah 1 poin emas yang dicuri dari kandang lawan. Sebuah poin krusial yang bisa menyelamatkan mereka dari jerat degradasi, mengingat posisi mereka yang masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara. Namun, bagi publik sepak bola Indonesia, gol ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah musik yang indah di telinga John Herdman. Pelatih asal Inggris ini yang baru saja menerima mandat jangka panjang untuk menukangi skuad Garuda ini, tentu senyum lebar melihat salah satu aset potensialnya mulai menunjukkan taring di level tertinggi kompetisi Eropa. Meskipun demikian, di tengah sorotan lampu kamera dan pujian yang mengalir, Emiliano Jonathans menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa. Dalam wawancara pasca laga, ia tidak serta-merta menuntut tempat di timnas untuk ajang FIFA Series bulan Maret mendatang. Dengan nada rendah hati, ia menegaskan, "Prioritas utama saya saat ini adalah mendapatkan menit bermain yang reguler. Saya harus berkembang sebaik mungkin di sini, di Rotterdam. Itulah hal yang paling penting sekarang." Pernyataan ini mengiratkan sebuah profesionalisme tinggi. Ia sadar untuk menjadi tumpuan di bawah asuhan John Herdman, ia harus datang dengan kondisi terbaik, hasil tempaan kompetisi yang ketat. Kini mata publik tertuju pada laga selanjutnya melawan FC20. Apakah gol debut ini akan menjadi tiket bagi Emiliano untuk menyegel satu tempat di starting 11? Dan yang lebih penting, mampukah John Herdman meyakinkan sang pemain untuk segera pulang membela merah putih?
Beralih ke berita dari dalam negeri pemirsa. Identitas sebuah tim nasional tidak hanya tercermin dari gaya main, tetapi juga dari seragam yang mereka kenakan. Setelah berbulan-bulan menjadi spekulasi liar yang memanaskan jagat media sosial, PSSI akhirnya siap membuka tirai misteri mengenai aparel baru Timnas Indonesia. Hari Jumat, tanggal 23 Januari akan dicatat sebagai momen bersejarah. Teka-teki mengenai siapa yang akan menggantikan Erspo sebagai penyedia jubah perang Garuda akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan informasi valid yang berhasil dihimpun, nama jenaba legendaris asal Spanyol Kelme mencuat sebagai kandidat tunggal dan terkuat. Bagi Anda pecinta sepak bola sejati, nama Kelme tentu membangkitkan nostalgia kejayaan masa lampau. Ini adalah merek yang pernah melekat di dada para Galacticos Real Madrid di masa lampau. Di Indonesia sendiri, Kelme telah buktikan kualitasnya saat bekerja sama dengan klub sebesar Persib Bandung. Kini mereka siap melangkah ke panggung yang lebih agung, Timnas Indonesia. Perjalanan Kelme untuk memenangkan tender ini tidaklah mudah. Mereka dikabarkan harus bersaing ketat dan menyisihkan raksasa aparel dunia lainnya seperti Adidas dan Puma. Ini menandakan keseriusan dan komitmen investasi yang besar dari pihak sponsor terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Rencananya, peluncuran resmi akan digelar di kawasan Jakarta Selatan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipastikan akan berlangsung meriah dan penuh makna. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, dijadwalkan hadir langsung bersama pelatih anyar Timnas John Hartman untuk memperkenalkan desain jersey yang selama ini dinanti-nantikan. Ada satu hal menarik yang patut dicermati. Kehadiran perwakilan Federasi Futsal Indonesia di lokasi acara memberikan sinyal kuat akan adanya penyatuan identitas. Tampaknya, PSSI ingin membangun satu branding yang solid, di mana Timnas Sepak Bola dan Timnas Futsal akan mengenakan identitas visual yang sama di bawah naungan satu aparel. Para penggemar tentu bertanya-tanya, kapan kita bisa melihat jersey ini beraksi di lapangan? Jawabannya adalah pada bulan Maret nanti, ketika ajang FIFA Series 2026 digelar. Di situ, jersey baru dengan logo Garuda di dada akan menjadi saksi bisu perjuangan tim melawan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Kita semua berharap desain baru ini tidak hanya membawa penyegaran visual, tetapi juga membawa tuah beruntung dan semangat baru bagi era kepelatihan John Hartman. New jersey, new coach, new era. Berbicara mengenai bulan Maret, Jakarta tengah bersiap menjadi panggung dunia. Stadion Gelora Bung Karno akan kembali bergemuruh menyambut gelaran prestisius tajuk FIFA Series 2026. Ajang ini memiliki arti yang vital sekali. Bukan sekedar laga persahabatan biasa, ini adalah panggung pembuktian perdana bagi nahkoda baru kita, John Hartman. Setelah kursi kepelatihan sempat mengalami kekosongan pasca berakhirnya era Patrick Clifford, PSSI menunjuk Hartman dengan harapan tinggi. Reputasi pelatih asal Inggris ini memang tidak main-main. Ia dikenal sebagai sosok jenius yang mampu membawa timnas Kanada melesat dari tim non-unggulan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan menembus peringkat 22 dunia dan lolos ke Piala Dunia setelah penantian 36 tahun. Kini tangan dinginnya diharapkan mampu memberikan sentuhan magis serupa bagi Garuda. Namun jalan menuju kesuksesan tidak pernah bertabur bunga. 3 penantang dari 3 konfederasi berbeda telah siap menguji ketangguhan Indonesia. Mari kita bedah kekuatan lawan. Pertama, datang dari kawasan Oseania, tim kuda hitam Kepulauan Solomon. Jangan pernah memandang sebelah mata tim ini. Di bawah asuhan pelatih muda berbakat asal Australia, Joshua Smith yang baru berusia 38 tahun, mereka mengusung gaya main yang agresif. Dengan formasi andalan 4-4-2, mereka memiliki senjata mematikan dalam diri bintang mereka, Raphael Leao. Kecepatan dan ketajaman Leao akan menjadi ancaman nyata bagi lini belakang kita. Kedua, lawan dengan aroma nostalgia, Bulgaria. Tim asal Eropa ini dipimpin oleh pelatih Alexander Dimitrov. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun bagi publik Papua, ia adalah sosok yang familiar. Dimitrov adalah mantan punggawa Persipura Jayapura dan pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada Piala Asia 2007. Ia datang kembali ke Indonesia bukan untuk reuni yang hangat, melainkan dengan ambisi mencuri kemenangan menggunakan lisensi UEFA Pro yang dimilikinya. Pengetahuan Dimitrov akan karakter sepak bola Indonesia adalah ancaman taktis yang harus diwaspadai Hartman. Ketiga, kekuatan fisik dari Karibia, Saint Kitts and Nevis. Tim anggota CONCACAF ini dilatih oleh juru taktik lokal Austin Huggins. Mereka mengandalkan formasi dinamis 4-2-3-1. Meskipun performa mereka tercatat naik turun, kehadiran pemain-pemain yang merumput di Liga Inggris seperti Romain Sawyers dan Tyrese Simpson memberikan mereka keunggulan fisik dan pengalaman yang signifikan.
Duel fisik di lini tengah diprediksi akan menjadi kunci dalam laga ini. 4 tim, 1 grup dengan beragam gaya sepak bola dari penjuru dunia. Apakah John Herdman akan memulai debutnya dengan manis? Atau justru Dimitrov yang justru akan merusak pesta di rumah lamanya? Maret nanti akan menjadi jawabannya. Di tengah euforia persiapan FIFA Series, sebuah peringatan keras datang menyentak kesadaran kita. Fokus kita tidak boleh hanya tertuju pada laga persahabatan. Karena kompetisi sesungguhnya sudah di depan mata, Piala AFF 2026. Pengamat sepak bola nasional, Tony Ho melempahkan analisis yang cukup mengkhawatirkan. Ia menyebut timnas Indonesia saat ini dalam kondisi lampu kuning atau waspada. Mengapa demikian? Berada di grup A bersama rival abadi Vietnam, serta tim yang selalu merepotkan seperti Singapura dan Kamboja, Indonesia diprediksi akan menghadapi tembok tebal. Kekhawatiran utama Tony Ho berpusat pada transisi kepelatihan. Sejak kursi pelatih ditinggalkan oleh Shin Tae-yong, identitas permainan timnas Indonesia dinilai seolah menguap. Dulu, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Vietnam mungkin gentar melihat progresivitas permainan kita. Namun kini, situasinya disinyalir berbalik. Tony Ho menilai timnas Indonesia telah kembali ke setelan pabrik, bermain tanpa filosofi yang jelas dan karakter yang kuat. Mengalahkan tim selevel Vietnam atau Thailand bukan lagi sekedar tantangan, melainkan sebuah misi yang sangat berat jika tim pelatih baru tidak segera menemukan formula yang tepat. Ironisnya, meskipun kita selalu menyandang status favorit juara dengan deretan pemain bintang dan naturalisasi yang mentereng, fakta sejarah tetap tak bisa dibantah. Apakah kutukan ini akan berlanjut? Atau justru prediksi Tony Ho ini salah besar dan skuad Garuda mampu membuktikan sebaliknya? Turnamen yang akan dimulai pada 24 Juli mendatang akan menjadi saksi bisu. Apakah kita telah kehilangan taji atau sedang menyimpan kejutan besar? Mari kita sejenak merenungi sejarah Piala AFF. Turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan panggung harga diri bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 1996 dengan nama Piala Tiger, kompetisi ini telah melahirkan banyak drama dan air mata. Namun, tahukah Anda, dari 15 edisi yang sudah berlalu, baru ada 4 negara yang berhasil mencicipi magisnya gelar juara. Sisanya masih terjebak dalam mimpi dan penantian. Ada 7 negara yang hingga detik ini belum pernah mengangkat trofi tersebut. Dan yang paling menyakitkan, daftar ini dipimpin oleh timnas Indonesia. Kita dijuluki sebagai raja tanpa mahkota. Predikat ini sungguh ironis. Berstatus sebagai raksasa kawasan dengan basis supporter terbesar, Indonesia memegang rekor yang sulit dipercaya. 6 kali melaju ke babak final, dan 6 kali pula harus tertunduk lesu sebagai runner-up. Indonesia adalah tim yang paling konsisten berada di papan atas, namun selalu gagal di langkah terakhir yang paling menentukan. Di bawah Indonesia ada Filipina. Tim berjuluk The Azkals ini telah menjelma menjadi kekuatan yang mengancam sejak gelombang naturalisasi tahun 2010. Namun, tembok semifinal seolah menjadi batas maksimal kemampuan mereka. 5 kali menembus 4 besar, namun belum sekalipun merasakan atmosfer partai puncak. Kemudian ada Myanmar, sang singa Asia yang terus berusaha mengembalikan kejayaan masa lalu mereka. Prestasi terbaik mereka hanyalah semifinalis pada tahun 2004 dan 2016. Lalu ada Kamboja, tim yang penuh ambisi namun langkahnya selalu terhenti di fase grup meskipun liga domestik mereka terus berkembang. Daftar ini dilengkapi oleh Laos dan Timor Leste yang masih berjuang keras untuk sekedar bersaing, serta Brunei Darussalam yang masih berusaha membuktikan bahwa mereka bukan sekedar tim pelengkap atau lumbung gol bagi tim lain. Tahun 2026 tekanan terbesar kembali berada di pundak timnas Indonesia. Dengan pelatih baru John Herdman, jersey baru dan semangat baru, harapan untuk mengakhiri puasa gelar selama 3 dekade itu kembali membumbung tinggi. Pemirsa, demikianlah laporan mendalam kami mengenai perkembangan terkini timnas Indonesia. Dari gol debut Miliano Jonathans di Belanda yang memberi harapan, peluncuran jersey Kelme yang menandai era baru, hingga persiapan taktis John Herdman menghadapi FIFA Series dan Piala AFF. Semua elemen ini, pemain, pelatih, federasi, dan supporter kini berada dalam satu perahu yang sama menuju tujuan yang satu, kejayaan merah putih. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena sejarah baru sedang dituliskan di hadapan kita. Terima kasih atas perhatian Anda, tetaplah menjunjung tinggi sportivitas dan dukung terus Garuda. Saya Anaina dan sampai jumpa.